seorang doktor fisika, datang dengan sombong. Ia ingin mematahkan logika Isra Mi'raj di hadapan Abah Guru sekumpul. Mustahil manusia bisa menembus langit dalam semalam, katanya. Abah Guru hanya tersenyum dan memberinya segelas air putih. Namun, begitu air itu menyentuh bibirnya, sang doktor tiba-tiba terlempar ke dimensi lain. Ia terdampar selama 20 tahun, menjadi nelayan miskin, menikah, punya anak, hingga tubuhnya menua. Tapi saat ia tersadar kembali, ternyata di dunia nyata, gelas yang ia pegang bahkan belum sempat menyentuh lantai. 20 tahun di sana, ternyata hanya 1 detik di sini. Bagaimana karomah ini bisa terjadi? Sebelum kita merinding bersama menyaksikan keajaiban ini, mari kita niatkan untuk menghormati para aulia. Silakan tekan tombol like dan subscribe. Mari kita berdoa khusus hari ini. Ya Allah, tetapkanlah iman kami hingga akhir hayat, dan kumpulkanlah kami kelak di surga, satu barisan, bersama Rasulullah dan Abah Guru sekumpul. Ketik amin atau kiobul di kolom komentar sekarang juga. Semoga ini menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siapkan hati Anda. Inilah waktu yang terlipat. Misteri segelas air Abah Guru SE Kumpul. Suara kapur tulis yang beradu dengan papan hitam terdengar nyaring, memecah keheningan di ruang kuliah yang pengap itu. Debu kapur beterbangan di bawah sorot sinar matahari yang menerobos masuk lewat jendela. Di depan kelas DR, Arman berdiri tegak, memegang penggaris kayu panjang layaknya seorang jenderal memegang pedang. Arman adalah seorang fisikawan muda yang brilian. Di usianya yang baru menginjak 35 tahun, ia sudah meraih gelar doktor dari luar negeri. Otaknya encer, logikanya tajam setajam silet. Namun sayangnya, hatinya kering kerontang. Baginya, dunia ini hanyalah kumpulan atom dan rumus matematika. Apa yang tidak bisa dihitung berarti tidak ada. Apa yang tidak bisa dinalar berarti takhayul. Jadi, suara Arman menggema, penuh percaya diri. Ia menatap puluhan mahasiswa yang duduk terdiam. Teori relativitas Einstein mengatakan bahwa tidak ada materi yang bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Cahaya bergerak 300.000 km per detik. Itu batas mutlak alam semesta. Arman berhenti sejenak, memberikan efek dramatis. Ia berjalan mondar-mandir di depan kelas. Sekarang, mari kita bicara tentang peristiwa yang sering didengungkan kaum agamis. Isra Mi'raj, perjalanan dari Mekah ke Palestina, lalu naik menembus 7 lapis langit, bertemu Tuhan, dan kembali lagi ke bumi. Katanya, semua itu terjadi hanya dalam sepertiga malam. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, kasur Nabi masih hangat saat beliau kembali. Arman tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Secara fisika, itu mustahil. Jarak galaksi terdekat saja butuh jutaan tahun cahaya. Kalau Nabi pergi ke langit ke-7, secara logika beliau butuh waktu miliaran tahun untuk pulang pergi. Jadi, bagaimana mungkin beliau kembali dalam semalam? Jawabannya sederhana, itu hanya metafora. Itu cuma mimpi spiritual. Jangan dianggap kejadian fisik. Fisika tidak mengizinkan itu terjadi. Kelas hening. Para mahasiswa takut membantah dosen killer ini. Namun, di sudut belakang, seorang mahasiswa berperawakan sederhana mengangkat tangan dengan ragu. Namanya Udin. Asli dari Banjar, Kalimantan Selatan. Maaf Pak Doktor. Suara Udin sedikit bergetar. Arman menaikkan alisnya sebelah. Ya, ada sanggahan ilmiah? Bukan sanggahan ilmiah Pak. Tapi, guru saya di Martapura, Abah Guru sekumpul, pernah berkata bahwa akal manusia itu ada batasnya. Seperti semut yang mencoba memahami internet. Bagi Allah Sang Pencipta waktu, melipat waktu itu mudah. Abah Guru bilang, jangan mengukur kuasa Tuhan dengan otak kita yang kecil. Wajah Arman memerah. Ia merasa otoritas intelektualnya ditantang oleh kata-kata guru kampung. Guru sekumpul, cibir Arman. Ia meletakkan kapur tulisnya dengan kasar. Saya dengar nama itu. Ulama yang punya jutaan pengikut di Kalimantan itu kan? Yang kalau pengajian membuat macet jalanan berjam-jam. Beliau wali Allah. Pak,
Bela Udin pelan, wali atau bukan, hukum alam tetap hukum alam. Bentak Arman. Saya menghormati beliau sebagai tokoh agama. Tapi kalau beliau mengajarkan bahwa Isra Miraj itu kejadian fisik yang melawan hukum, maka beliau perlu belajar fisika dasar. Mungkin saya harus ke sana. Sekali-kali perlu ada akademisi yang meluruskan logika umat di sana, supaya tidak terjebak fanatisme buta. Udin terdiam. Menunduk sedih. Dalam hati ia berdoa, semoga Allah melembutkan hati Bapak, atau memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Seminggu kemudian, ego Arman benar-benar membawanya terbang ke Banjarmasin. Ia mengambil cuti mengajar dengan alasan penelitian lapangan. Namun niat sebenarnya adalah memuaskan rasa ingin tahu, sekaligus kesombongannya. Ia ingin melihat langsung sosok abah guru sekumpul yang begitu dipuja-puja itu. Ia ingin berdebat. Ia ingin membuktikan bahwa sains berada di atas dogma. Perjalanan dari Bandara Syamsuddin Nur menuju Martapura terasa melelahkan. Cuaca Kalimantan panas menyengat, namun yang membuat Arman lebih panas adalah pemandangan yang ia lihat saat memasuki kawasan sekumpul. Lautan manusia, ribuan orang berbaju putih, berpeci putih, berjalan berdesak-desakan menuju satu titik. Kompleks Ar-Raudah, suara lantunan Maulid Simtuduror terdengar menggema dari pengeras suara di setiap sudut jalan. Aroma minyak wangi gaharu dan kembang melati menyerbak di udara, bercampur dengan aroma keringat ribuan jamaah. Mobil sewaan Arman tidak bisa bergerak. Maaf Pak, sampai sini saja. Mobil tidak bisa masuk. Bapak harus jalan kaki 2 kilometer, kata sopir taksi. Gila, gerutu Arman sambil turun dari mobil. Apa yang mereka cari? Kenapa orang-orang ini mau berdesak-desakan hanya untuk mendengar satu orang bicara? Ini pasti semacam histeria massa. Arman berjalan membelah kerumunan dengan wajah masam. Ia merasa seperti orang asing di planet lain. Orang-orang di sekitarnya tampak begitu bahagia. Wajah mereka berseri-seri, meski berpeluh. Ada yang menangis haru, hanya karena mendengar suara abah guru dari speaker. Tidak masuk akal, gumam Arman berulang kali. Akhirnya, berkat kartu nama dosen tamu dari Jakarta dan sedikit koneksi dari kenalannya di dinas pendidikan setempat, Arman mendapatkan akses khusus. Ia tidak perlu duduk di pelataran luar. Ia diizinkan masuk ke ruang tamu dalam rumah abah guru setelah pengajian selesai. Malam semakin larut. Pengajian akbar itu usai. Lautan manusia perlahan surut, menyisakan sampah-sampah botol air mineral yang segera dibersihkan dengan cekatan oleh para relawan santri. Arman duduk di ruang tunggu dengan gelisah. Ia merapikan kemeja batiknya, menyiapkan argumen-argumen di kepalanya. Aku akan bertanya soal relativitas waktu. Batin Arman menyusun strategi. Aku akan tanya, bagaimana tubuh fisik bisa menahan gaya gravitasi saat melesat ke langit? Kalau beliau menjawab pakai dalil pokoknya kuasa Allah, berarti aku menang. Itu jawaban orang kalah debat. Pintu ruang utama terbuka. Seorang khadam pelayan berbaju putih keluar. Silakan, Pak Arman. Abah guru sudah menunggu. Jantung Arman berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia melangkah masuk ke ruangan itu. Ruangan yang harum semerbak, diterangi lampu kristal yang hangat. Di sana, duduklah sosok itu. Kayech Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau Abah Guru Sekumpul. Beliau mengenakan gamis putih bersih, sorban yang rapi, dan duduk bersila dengan wibawa yang sulit dijelaskan kata-kata. Kulit beliau bersih bercahaya. Senyumnya. Senyum itu, saat Arman melihat senyum Abah Guru, untuk sepersekian detik, argumen di kepalanya macet. Senyum itu bukan senyum orang yang ingin berdebat. Itu senyum seorang ayah yang menyambut anaknya yang nakal pulang ke rumah. Sangat tulus, sangat damai. Masuklah, Nak Arman. Ahli fisika dari Jakarta, sapa Abah Guru dengan suara lembut yang khas. Arman tersentak. Beliau tahu namaku, beliau tahu pekerjaanku. Pasti panitia yang memberitahu, pikir Arman menepis rasa kagumnya. Assalamualaikum Kiai, ucap Arman, berusaha tetap formal dan menjaga jarak emosional. Waalaikumsalam. Duduklah Nak.
Jangan sungkan, anggap rumah sendiri. Abah guru menunjuk karpet tebal di hadapannya. Arman duduk. Jarak mereka hanya terpisah sebuah meja kayu jati rendah. Di atas meja itu, ada beberapa toples kue kering, sebuah teko air, dan gelas-gelas kosong. Saya dengar, Nak Arman, jauh-jauh datang ke sini, ada yang mengganjal di hati, soal Isra. Miraj kah? Tanya Abah guru langsung ke inti masalah. Seolah bisa membaca isi otak Arman yang paling dalam. Arman menegakkan punggungnya. Inilah saatnya. Benar, Kiai. Jawab Arman tegas. Matanya menatap lurus ke mata Abah guru. Saya orang akademisi. Saya terbiasa dengan fakta dan data. Bagi saya, kisah Isra Mi'raj itu indah sebagai dongeng iman, tapi cacat secara logika sains. Waktu tidak bisa ditekuk semudah itu. Fisika melarangnya. Saya kesini ingin tahu, bagaimana Kiai menjelaskan ini tanpa berlindung di balik kata mukjizat semata. Suasana ruangan menegang. Para santri yang duduk di pojok tampak menahan napas, khawatir dengan kelancangan tamu kota ini. Namun, Abah guru justru tertawa kecil. Renyah sekali. Fisika. Ilmu yang bagus. Itu ilmunya Allah juga. Gumam Abah guru. Beliau kemudian meraih teko air. Tangan beliau yang putih menuangkan air bening ke dalam sebuah gelas kaca. Suara gemericik air terdengar sangat jelas di ruangan yang hening itu. Nak Arman haus? Tanya Abah guru mengalihkan pembicaraan. Sedikit, Kiai. Tapi pertanyaan saya belum dijawab. Minumlah dulu. Abah guru menyodorkan gelas berisi air putih itu ke hadapan Arman. Dinginkan akalmu. Nanti Abah jelaskan bagaimana Allah melipat waktu. Semudah engkau meneguk air ini. Arman menatap gelas itu. Air putih biasa, tidak ada yang istimewa. Baik, kata Arman. Saya minum. Setelah ini, saya harap Kiai memberi jawaban logis. Arman mengulurkan tangannya. Ia meraih gelas itu. Dingin, gelas kaca menyentuh kulit jarinya. Ia mengangkatnya perlahan menuju mulutnya. Ia tidak tahu bahwa gelas itu adalah gerbang menuju neraka, sekaligus surga, yang akan meruntuhkan seluruh hidupnya. Saat bibir gelas menyentuh bibir Arman, dan air mulai membasahi lidahnya, dunia di sekitarnya tiba-tiba berputar hebat. Lampu kristal di atasnya berkedip liar. Suara Abah guru menjauh, berubah menjadi dengung yang menyakitkan telinga. Kegelapan pekat datang menyergap, seolah-olah ia disedot oleh lubang hitam yang sering ia bahas di kuliahnya. Apa ini? Teriak Arman dalam hati. Rasa asin. Itu hal pertama yang dirasakan Arman. Asin yang pekat, perih dan menyengat, memenuhi mulut dan kerongkongannya. Uhuk, uhuk. Arman terbatuk hebat. Paru-parunya mendesak udara keluar, memuntahkan air laut yang sempat tertelan. Tubuhnya mengejang refleks, berguling di atas permukaan yang kasar dan panas. Tunggu, panas? Bukankah tadi ia berada di ruangan ber-AC yang sejuk? Bukankah ia baru saja memegang gelas kaca yang dingin di hadapan Abah guru sekumpul? Arman memaksa matanya terbuka. Cahaya matahari yang menyilaukan langsung menusuk retina, membuatnya mengerang kesakitan. Ia mengangkat tangan untuk menghalau silau itu. Di mana? Desisnya parau. Saat pandangannya mulai fokus, jantung Arman seakan berhenti berdetak. Tidak ada karpet tebal. Tidak ada lampu kristal. Tidak ada dinding kayu ukiran Jepara. Tidak ada Abah guru sekumpul. Yang ada di hadapannya adalah hamparan pasir putih yang membentang luas, dibatasi oleh garis laut biru yang ombaknya berdebur ganas menghantam karang. Langit di atasnya biru, bersih tanpa awan. Dengan matahari yang menggantung tepat di atas kepala, menandakan waktu tengah hari bolong. Arman meraba tubuhnya. Kemeja batiknya yang rapi kini basah kuyup, penuh pasir, dan lengket oleh air laut. Sepatu pantofel mahalnya hilang sebelah, menyisakan kaki kiri yang telanjang dan lecet tergores karang. Ini gila. Arman berusaha berdiri, namun kakinya goyah. Ia jatuh, berlutut lagi di pasir. Ini pasti mimpi. Atau aku dibius, diculik. Otak rasionalnya bekerja cepat, mencari penjelasan logis. Analisis 1. Air minum tadi dicampur obat tidur, dosis tinggi. Analisis 2.
Ia pingsan dan dibawa oleh orang-orang fanatik itu ke tempat terpencil untuk dibuang. Analisis 3, ia sedang berhalusinasi berat akibat keracunan. W3, ada orang di sana! Teriak Arman sekuat tenaga. Suaranya pecah ditelan deru ombak dan angin laut yang kencang. Hening, hanya suara alam yang menjawab. Burung-burung camar memekik di angkasa, seolah mengejek nasib sang dokter fisika yang kini terdampar seperti sampah laut. Arman memaksakan diri bangkit. Ia berjalan tertatih-tatih, menjauhi bibir pantai, menuju deretan pohon kelapa di kejauhan. Kepalanya pusing bukan main, perutnya mual, sekumpul. Martapura. Gumamnya seperti mantra, aku harus kembali ke hotel. Besok, aku ada jadwal penerbangan ke Jakarta. Setelah berjalan hampir setengah jam menyusuri jalan setapak, di sela-sela semak belukar, Arman akhirnya melihat tanda-tanda kehidupan. Sebuah kampung nelayan yang kumuh. Rumah-rumah panggung terbuat dari kayu lapuk, berjejer tidak rapi. Bau ikan asin yang dijemur menusuk hidung. Arman mempercepat langkahnya, harapan tumbuh di dadanya. Ah, kampung pasti ada telepon, atau setidaknya jalan raya. Ia melihat seorang lelaki tua sedang menambal jala di bali-bali bambu. Lelaki itu bertelanjang dada, kulitnya hitam legam, dibakar matahari, mengisap rokok linting klobot. Pak, seru Arman sambil berlari mendekat. Napasnya tersengal-sengal. Lelaki tua itu menoleh, matanya menyipit menatap Arman dari ujung rambut sampai ujung kaki. Penampilan Arman memang kacau. Kemeja batik basah, celana bahan sobek, dan wajah pucat pasi. Siapa kau? Tanya lelaki tua itu dalam bahasa Melayu pasar yang logatnya terdengar asing di telinga Arman. Bukan logat Banjar yang ia dengar di Martapura, bukan juga bahasa Indonesia baku. Saya Arman Pat. Saya dosen dari Jakarta. Arman berusaha menegakkan wibawanya, meski sulit dalam kondisi begini. Saya sepertinya tersesat. Bisa beritahu saya, jalan ke Martapura lewat mana? Atau ke Banjarmasin? Saya perlu ke bandara. Lelaki tua itu mengerutkan kening, lalu tertawa terbahak-bahak. Giginya yang tinggal 2 terlihat kuning. Martapura, Banjar, apa itu? Nama jenis ikan? Ejek lelaki tua itu. Arman emosi. Jangan bercanda, Pak. Martapura sekumpul, tempat Kiai Zaini. Nak, lelaki tua itu meletakkan jalannya. Wajahnya berubah serius. Aku sudah melaut sejak umur 10 tahun. Aku tahu nama-nama pulau sampai ke ujung utara. Tapi aku tidak pernah dengar nama tempat yang kau sebut itu. Kau ini orang gila dari mana? Mabuk kecubung. Darah Arman berdesir hebat. Ini Kalimantan kan? Kalimantan Selatan, Kalimantan. Lelaki itu menggeleng heran. Ini Pulau Karanggantang. Daratan besar ada di seberang sana. Butuh 2 hari naik kapal kalau angin bagus. Itu pun kalau kau tidak dimakan hiu. Lutut Arman lemas seketika. Ia ambruk duduk di tanah berdebu. Pulau Karanggantang, tempat apa itu? Tidak ada di peta yang ia tahu. Sekarang tahun berapa, Pak? Tanya Arman lirih. Pertanyaan terakhir untuk memastikan kewarasannya. Tahun? Mana ku tahu tahun berapa. Kami di sini menghitung musim. Ia hanyalah gelandangan asing yang basah kuyup. Perut Arman berbunyi nyaring. Rasa lapar yang menusuk mulai menyerang. Terakhir kali ia makan adalah sore kemarin di pesawat. Ia menatap lelaki tua itu lagi. Pak, boleh saya minta air? Atau sedikit nasi? Saya lapar sekali. Harga diri Arman runtuh demi naluri bertahan hidup. Lelaki tua itu menatapnya iba, atau mungkin jijik. Ia melempar sepotong ubi rebus dingin yang tergeletak di piring seng. Ubi itu sudah dikerubuti lalat.
Macan itu, kalau mau lebih, kerja. Di sini tidak ada makan gratis, ketus si nelayan. Arman menatap ubi itu. Seumur hidupnya, ia makan di restoran, di kantin dosen, atau masakan istrinya yang higienis. Memakan sisa lalat adalah penghinaan bagi standar hidupnya. Tapi tangannya bergerak sendiri. Ia menyambar ubi itu dan melahapnya rakus. Rasanya hambar dan seret. Tapi bagi perutnya yang kosong, itu terasa seperti anugerah. Sambil mengunyah dengan air mata tertahan, Arman menatap langit yang terik. Kiai, batin Arman menjerit. Permainan macam apa ini? Kalau ini hipnotis, tolong bangunkan saya sekarang. Saya mohon bangunkan saya. Arman memejamkan mata kuat-kuat. Berharap saat ia membukanya, ia kembali ke ruang tamu Abah Guru. Ia membuka mata. Pemandangan tidak berubah. Masih kampung nelayan kumuh. Masih bau ikan asin. Dan matahari masih menyengat kulitnya tanpa ampun. Ini bukan mimpi. Hukum fisika yang ia agung-agungkan tidak bisa menjelaskan bagaimana ia berpindah tempat ribuan kilometer dalam sekejap mata. Atau mungkin, ia tidak hanya berpindah tempat. Arman tidak tahu bahwa hari ini adalah hari pertama dari ribuan hari panjang yang harus ia lalui dalam penjara waktu ini. Kesombongannya akan dikikis habis, selapis demi selapis, oleh perang kehidupan yang kasar. Malam pertama di pulau asing itu adalah neraka bagi Arman. Ia tidur meringkuk di bawah kolong perahu tua yang terbalik, beralaskan pasir dingin, dan diselimuti angin laut yang menusuk tulang. Nyamuk-nyamuk rawa berpesta pora di kulit halusnya yang biasa dimanjakan AC. Sepanjang malam, ia menggigil, menangis, dan merutuki nasib. Namun, pagi hari membawa masalah yang lebih nyata daripada dingin, lapar. Perut Arman melilit perih. Rasa sakitnya begitu hebat, hingga membuat pandangannya berkunang-kunang. Ubi rebus pemberian nelayan kemarin sudah habis dicerna menjadi energi untuk sekadar bernapas. Dengan langkah gontai, Arman berjalan menuju pusat keramaian kampung. Pasar ikan, pasar itu adalah definisi kekacauan bagi standar Arman yang higienis. Lantainya tanah becek bercampur darah ikan dan air asin. Lalat hijau berterbangan seperti pesawat tempur. Teriakan pedagang, bau amis yang menyengat, dan asap rokok kelobot menciptakan polusi indera yang memuakan. Arman berdiri di pinggir jalan, mematung. Kemeja batiknya kini kotor, kusut, dan bau keringat. Ia tampak seperti orang gila yang nyasar. Ia melihat sebuah warung nasi sederhana. Aroma ikan goreng dan sambal terasi menggelitik hidungnya. Air liurnya menetes. Ia ingin masuk, memesan, lalu makan sepuasnya. Tapi logika matematikanya menamparnya keras. Saldo uang, nol. Di dunia ini, gelar PhD miliknya tidak laku. Kartu kredit platinumnya tidak ada. Yang berlaku hanya satu hukum ekonomi purba. Ada uang, ada barang. Tidak ada uang, minggir. Hei, jangan melamun di tengah jalan. Halangi jalan saja. Sebuah bentakan keras menyentak Arman. Seorang pria bertubuh kekar, berkumis tebal, dan bertato naga di lengan kanannya, mendorong bahu Arman dengan kasar. Di belakang pria itu, beberapa kuli sedang memanggul keranjang rotan besar, berisi es balok dan ikan tuna. Arman terhuyung, nyaris jatuh ke kubangan lumpur. Maaf pak, cicit Arman, mentalnya ciut. Dulu di kampus, ia yang membentak mahasiswa. Di sini, ia lebih rendah dari kerikil. Pria berkumis itu, mandor pasar bernama Bang Jarwo, menatap Arman dengan tatapan merendahkan. Ia melihat tangan Arman yang putih dan halus. Kau orang asing yang kemarin kan? Si putih yang linglung? Tanya Jarwo sinis. Arman mengangguk lemah. Saya butuh makan, Pak. Saya bisa kerja apa saja. Jarwo tertawa. Diikuti anak buahnya. Kerja, kau. Lihat tanganmu itu. Itu tangan pemegang pena, bukan tangan pekerja. Kau angkat satu keranjang ini saja, pasti pinggangmu patah. Saya coba, Pak. Tolong. Arman memohon. Rasa lapar membuang gengsinya ke laut. Jarwo menyeringai licik. Ia menunjuk tumpukan keranjang ikan tongkol di sudut dermaga. Baik. Kalau kau mau makan, angkat 20 keranjang itu ke gudang di ujung sana. Jaraknya
200 meter. Selesaikan sebelum matahari naik sepenggala. Kalau selesai, ku kasih upah. Kalau tidak, kau pergi dari sini dan jangan balik lagi. Arman menelan ludah. Keranjang itu besar sekali, isinya mungkin 30 atau 40 kilogram. Dulu, mengangkat galon air di rumah saja ia menyuruh pembantu. Sekarang, baik, Pak. Arman mendekati keranjang pertama. Baunya anyir luar biasa. Ia membungkuk, mencoba menerapkan prinsip fisika, pusat massa, tumpuan, gaya angkat. Gunakan otot paha, bukan punggung, gumamnya. Mencoba merasionalkan beban. Ia menarik napas. Lalu mengangkat, bukan keranjangnya yang bunyi, tapi tulang punggung Arman. Beratnya luar biasa. Gravitasi seolah membencinya, tangannya gemetar hebat, urat-urat lehernya menonjol. Arman mengerang, berhasil mengangkat keranjang itu setinggi pinggang, lalu meletakkannya di bahu. Langkah pertama, kakinya goyah. Langkah kedua, bahunya terasa seperti diiris pisau. Keranjang rotan yang kasar menggesek kulit halusnya hingga lecet. Di sekelilingnya, para kuli lain berjalan cepat memanggul beban yang sama sambil bersiul-siul. Seolah beban itu kapas. Arman tertinggal jauh. Fisikawan yang paham teori gaya dan massa itu kini dikalahkan oleh realitas massa yang sesungguhnya. 10 meter berjalan, napas Arman habis. Ia menjatuhkan keranjang itu. Ikan tongkol berhamburan ke tanah. "Dasar bodoh!" teriak Jarwo dari kejauhan. "Pungut lagi! Kalau ada yang rusak, kau ganti pakai nyawamu." Arman menangis. Air matanya bercampur keringat dan debu. Ia memunguti ikan-ikan licin itu dengan tangan gemetar. "Ya Allah, dulu aku meremehkan Isra Mi'aj. Karena jarak dan waktu, batin Arman terseduh. Sekarang, jarak 200 meter ke gudang saja, terasa seperti perjalanan ribuan tahun cahaya." 1 jam berlalu. Arman memaksakan dirinya melampaui batas. Bahunya lecet berdarah. Kakinya melepuh. Bajunya sobek tersangkut paku. Tapi rasa takut mati kelaparan memaksanya terus bergerak. Keranjang ke-20 akhirnya sampai di gudang. Arman ambruk di lantai gudang yang dingin. Napasnya seperti orang asma. Ia tidak pernah merasa selelah ini seumur hidupnya. Seluruh sendinya menjerit minta ampun. Bang Jarwo datang. Menendang pelan kaki Arman. Lumayan juga mentalmu. Si putih. Walau kerjanya lambat, seperti siput." Jarwo melemparkan beberapa lembar uang kertas lusuh yang berminyak ke dada Arman. "Itu upahmu. Cukup buat makan nasi bungkus 2 kali. Besok kalau mau kerja lagi, datang jam 4 subuh. Jangan telat." Arman menggenggam uang kumal itu erat-erat. Dulu, uang segini mungkin hanya ia berikan sebagai tips parkir. Sekarang, uang ini adalah penyambung nyawanya. Siang itu, Arman makan di warung pojok pasar. Nasi dengan lauk ikan asin dan sayur nangka muda. Ia makan dengan tangan telanjang yang masih bau amis. Tanpa sendok, tanpa tisu, dan demi Tuhan, rasanya adalah makanan paling enak yang pernah ia cicipi. Selesai makan, Arman duduk termenung di dermaga. Ia menatap pantulan wajahnya di air laut. Wajah itu mulai berubah. Kumal, kusam. Mata yang dulu penuh arogansi intelektual, kini redup dan ketakutan. Identitasnya sebagai DR. Arman perlahan mulai luntur, digantikan oleh identitas baru yang diberikan orang-orang pasar, si Fulan atau si Putih. Di tengah lamunannya, ingatan tentang abah guru sekumpul melintas lagi. "Kiai," bisik Arman pada ombak, "apakah ini hukuman atau ini pelajaran? Berapa lama aku harus di sini? 1 hari? 1 tahun?" Ia teringat ucapan abah guru. Bagi Allah, melipat waktu itu mudah. Kalau waktu bisa dilipat, pikir Arman pahit. Kenapa waktu di sini berjalan lambat sekali? Setiap detiknya menyiksa, tanpa ia sadari. Hari-hari menjadi kuli panggul itu akan menjadi rutinitas barunya. Minggu akan berganti bulan, bulan akan berganti tahun, dan Arman akan dipaksa melupakan siapa dirinya, hingga ia benar-benar menjadi manusia yang nol, kosong, agar bisa diisi kembali oleh Tuhan. 20 tahun kemudian,
dalam dimensi tersebut. Waktu adalah pemahat yang paling sabar, namun juga paling kejam. Ia mengikis batu karang menjadi pasir, dan ia mengubah seorang pemuda angkuh menjadi lelaki tua yang renta. Dr. Arman sudah mati. Nama itu sudah lama terkubur di bawah tumpukan kulit kerang dan debu jalanan Pulau Karanggantang. Tidak ada lagi yang memanggilnya doktor. Tidak ada lagi yang memanggilnya si putih. Kulitnya yang dulu sehalus porselen kini telah berubah menjadi tembaga gelap, keras, dan penuh guratan matahari. Kini, orang-orang memanggilnya Pak Man. Sudah berapa lama ia di sini? Arman berhenti menghitung saat memasuki tahun kelima. Kalender di dinding rumahnya terus berganti. Tahun demi tahun berlalu, seperti ombak yang datang dan pergi. 1 tahun menjadi kuli panggul, 3 tahun menjadi buruh kapal, 5 tahun menjadi nelayan mandiri, 10 tahun, 20 tahun. Ingatan tentang Jakarta, tentang universitas, tentang rumus MIC, $2, perlahan memudar seperti tulisan di atas pasir yang disapu air pasang. Wajah rekan-rekan dosennya sudah kabur. Bahkan, wajah abah guru sekumpul yang dulu begitu jelas, kini terasa seperti potongan mimpi samar dari kehidupan masa lalu yang mungkin tidak pernah terjadi. Mungkin aku memang lahir di sini. Seringkali Arman membatin saat menatap laut lepas. Mungkin kehidupan di Jakarta itu cuma hayalan orang gila. Arman telah berdamai dengan nasib. Ia tidak lagi melawan arus. Ia membiarkan dirinya hanyut dalam kesederhanaan hidup yang brutal, namun jujur. Dan di tengah kepasrahan itu, Tuhan mengirimkan penawar luka. Namanya Halimah. Dia adalah putri seorang pembuat perahu. Wanita sederhana yang tidak bisa membaca, tidak tahu apa itu fisika kuantum, tapi tahu cara mengobati luka di tangan Arman dengan daun bobokan. Halimah tidak pernah bertanya, asal-usul Arman yang misterius. Ia menerima Arman apa adanya. Sebagai lelaki pekerja keras yang matanya menyiratkan kesedihan purba, mereka menikah di tahun ke-7, Arman berada di pulau itu. Pernikahan sederhana di bawah lampu minyak, disaksikan tetua kampung dan debur ombak malam. Bagi Arman, malam itu lebih bermakna daripada saat ia menerima gelar doktor di podium megah luar negeri. Saat ia memegang tangan Halimah yang kasar, namun hangat, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah bisa dihitung oleh matematika. Ketakutan akan sepi itu hilang. Tahun demi tahun bergulir. Rumah panggung mereka yang sederhana mulai riuh oleh suara tangis dan tawa. Allah mengaruniai mereka 3 orang anak. Anak sulung, Budi, kini sudah berusia 12 tahun. Tangkas dan kuat seperti bapaknya. Anak kedua, Siti, gadis kecil yang manis, berusia 9 tahun. Dan si bungsu, Rahmat, balita berusia 4 tahun yang sedang lincah-lincahnya. Sore itu, langit di ufuk barat berwarna jingga keemasan. Arman duduk di beranda rumah kayunya, menikmati segelas kopi hitam buatan Halimah. Tangannya yang kapalan sibuk memperbaiki jala yang robek. Gerakannya cekatan, otomatis. Ia bukan lagi fisikawan yang canggung. Ia adalah nelayan sejati. Ayah, panggil Budi yang sedang membantu menggulung tali. Ya. Nak, jawab Arman. Suaranya kini berat dan berwibawa. Logatnya sudah menyatu dengan dialek setempat. Kata orang-orang di pasar, ayah dulu datang dari laut ya? Hanyut, tanya Budi polos. Arman terhenti sejenak. Jarum penambal jala di tangannya diam. Ingatan itu, ingatan tentang gelas air, tentang abah guru, sekelebat bayangan itu muncul lagi. Tapi rasanya jauh sekali, seperti mengingat film yang ditonton puluhan tahun lalu. Arman tersenyum tipis, menepuk kepala anaknya. Dulu ayah orang yang tersesat, Budi. Ayah mencari sesuatu yang ayah pikir penting, padahal tidak. Lalu laut membawa ayah ke sini. Bertemu ibu, bertemu kalian. Memangnya apa yang ayah cari? Kebenaran, gumam Arman pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ayah dulu sombong. Ayah pikir ayah tahu segalanya tentang dunia. Ternyata ayah tidak tahu apa-apa. Halimah keluar dari dapur, membawa nampan berisi pisang goreng yang masih mengepul. Ia melihat suaminya melamun. Kang Man, panggil Halimah lembut. Jangan melamun terus. Pak Mali, sebentar lagi maghrib.
ajak anak-anak masuk. Arman menatap istrinya. Wajah Halimah sudah mulai menua. Ada kerutan halus di ujung matanya. Tapi di mata Arman, dia adalah wanita tercantik di dunia. Wanita yang menemaninya melewati 2 dekade keterasingan. Iya Bu, Arman bangkit. Ia meregangkan punggungnya yang kaku, punggung yang sudah menua dimakan usia. Sendi-sendinya sering ngilu jika terkena angin malam. Ia sadar, fisiknya tidak lagi muda. Usianya di dimensi ini mungkin sudah mendekati kepala 6. Malam itu, setelah salat maghrib berjamaah dengan istri dan anak-anaknya, Arman berdoa panjang. Ya Allah, bisiknya dalam sujud. Jika ini adalah takdirku, aku ikhlas. Aku bahagia di sini. Biarkan aku mati di sini bersama keluargaku. Jangan kembalikan aku ke dunia yang penuh kesombongan itu. Arman merasa lengkap. Ia punya istri yang setia. Ia punya anak-anak yang soleh. Ia punya gubuk untuk berteduh. Apalagi yang kurang? Kehidupan lamanya sebagai dosen terasa hampa dibandingkan kehangatan malam ini. Namun, Arman lupa satu hal, bahwa dunia yang ia tinggali sekarang, bagi Tuhan, hanyalah selembar halaman yang bisa dirobek kapan saja, bahwa doa abah guru sekumpul belum selesai bekerja, bahwa pelajaran ini belum mencapai puncaknya. Di luar rumah, angin mulai berubah arah, daun-daun kelapa berdesis gelisah. Burung-burung laut tidak terlihat bertengger di dahan bakau. Udara menjadi berat dan lembab secara tiba-tiba. Di kejauhan, di tengah laut yang gelap gulita, sebuah gulungan awan hitam raksasa sedang terbentuk. Lebih besar dan lebih mengerikan dari badai manapun yang pernah dilihat Arman selama 20 tahun menjadi nelayan. Alam sedang bersiap menagih kembali waktu pinjaman itu. Arman memeluk si bungsu Rahmat erat-erat dalam tidurnya, tanpa menyadari bahwa itu mungkin pelukan terakhir di dunia ini. Langit tidak lagi hitam. Ia berwarna ungu lebam, seolah-olah angkasa sedang memar dipukul kekuatan gaib. Angin yang mulanya berdesis, kini berubah menjadi lolongan panjang yang menyayat hati. Suaranya bukan lagi seperti angin, melainkan seperti ribuan serigala raksasa yang melolong bersamaan, meminta korban. Pohon-pohon kelapa di sekeliling rumah Arman melengkung tajam. Daun-daunnya tercabut paksa dan berterbangan seperti peluru tajam. Di dalam gubuk kayu itu, Arman atau Pak Man memeluk istri dan anak-anaknya di sudut ruangan. Lampu minyak sudah lama padam, hanya kilatan petir yang sesekali menerangi wajah-wajah ketakutan mereka. Bapak takut. Rahmat, si bungsu, menangis dalam dekapan dada Arman yang bidang, namun mulai ringkih. Tenang, Nak. Tenang. Ada Bapak di sini. Baca doa, bisik Arman. Suaranya gemetar, berusaha menyembunyikan teror yang ia rasakan sendiri. Insting nelayannya berteriak, "Ini bukan badai biasa, ini kiamat kecil." Brok! Pintu depan rumah mereka jebol dihantam angin. Air hujan masuk menderu-deru. Bukan menetes, tapi menyembur horizontal, seperti disemprotkan dari selang pemadam kebakaran. "Halimah, bawa anak-anak ke bukit." "Sekarang," teriak Arman mengatasi gemuruh badai. "Rumah ini tidak akan kuat." Halimah mengangguk panik. Ia menyambar tangan Siti. Budi, si sulung, mencoba membantu memegang adiknya. Arman menggendong Rahmat di punggungnya. Mereka nekat menerobos keluar, menuju kegelapan yang pekat. Di luar, dunia sudah berubah menjadi neraka air. Kampung nelayan itu tenggelam. Air laut pasang naik dengan kecepatan yang tidak masuk akal, melahap daratan, seolah-olah pulau itu sedang ditarik ke dasar samudra. "Lari! Terus lari!" teriak Arman. Mereka berlari tertatih-tatih melawan angin yang mendorong tubuh mereka ke belakang. Hujan jarum menusuk-nusuk kulit. Jalan setapak yang biasa mereka lalui sudah hilang, berganti menjadi sungai lumpur yang deras. Tiba-tiba, suara gemuruh yang berbeda terdengar dari arah laut. Lebih rendah, lebih dalam, dan lebih menakutkan. Arman menoleh ke belakang. Dalam kilatan petir, ia melihatnya. Sebuah dinding air. Ombak raksasa setinggi pohon kelapa sedang bergulung menuju daratan. Tsunami. "Ya Allah! Lari, ceepaat!" jerit Arman histeris. Namun,
Manusia tidak pernah bisa menang melawan alam. Dinding air itu menghantam kampung mereka dalam hitungan detik. Suara hantaman itu memekakkan telinga. Seperti suara bumi yang retak, Arman merasakan punggungnya dihantam kekuatan ribuan ton. Pegangan tangannya pada Halimah terlepas. "Kang, Emma," teriakan Halimah melengking sesaat. Sebelum ditelan gemuruh air. "Halimah, Budi, Siti," Arman berteriak. Menggapai-gapai dalam kegelapan air yang bergolak. Tubuh tua Arman diputar-putar seperti baju dalam mesin cuci. Ia terbentur batang pohon, tergores puing rumah. Air asin yang pekat masuk paksa ke dalam hidung dan mulutnya. Ia timbul tenggelam. Napasnya sesak, tapi ia sadar, beban di punggungnya masih ada. Rahmat, anaknya masih berpegangan erat di lehernya. Meski cengkeramannya makin lemah. "Bertahan nak, Bapak selamatkan kamu." Batin Arman berenang sekuat tenaga dengan sisa-sisa otot tuanya. Namun, badai itu belum selesai. Ombak kedua datang menyusul. Lebih besar dari yang pertama. Kali ini, Arman tidak bisa menghindar. Ia tergulung ke dalam pusaran air yang dalam. Cengkeraman kecil di lehernya terlepas. Arman berusaha menyelam. Tangannya mirobe-raba dalam air keruh yang gelap gulita. Ia menyentuh sesuatu. Tangan kecil. Ia menariknya. Tapi arus bawah laut terlalu kuat. Tangan itu terlepas lagi. Rahmat hilang. Halimah hilang. Semuanya hilang. Paru-parunya mulai terbakar karena kehabisan oksigen. Kakinya kram. Ia tidak kuat lagi. Tubuhnya perlahan tenggelam menuju dasar yang gelap dan dingin. Rasa sakit fisik mulai memudar, digantikan oleh rasa sakit hati yang luar biasa. Penyesalan, kesedihan, dan keputusasaan bercampur menjadi satu. 20 tahun ia membangun hidup, hancur dalam sekejap mata. Ya Allah, batin Arman diambang kematian. Inikah akhir hidupku, mati tenggelam di dimensi antah berantah ini? Tanpa ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Di detik-detik terakhir kesadarannya, saat nyawanya sudah di kerongkongan, sebuah memori lama yang terkubur selama 20 tahun, tiba-tiba menyeruak terang benderang. Wajah itu, wajah teduh dengan senyum yang menenangkan. Wajah Abah Guru sekumpul. Suara Abah Guru bergema di dalam kepalanya, lebih jelas dari suara badai. Bagi Allah, melipat waktu itu mudah nak. Arman memejamkan mata, pasrah sepenuhnya. Ia melepaskan sisa napas terakhirnya. Gelembung udara keluar dari mulutnya. Gelap, hening, mati. Sensasi dingin dan gelap itu tiba-tiba pecah berkeping-keping. Arman tersentak hebat. Tubuhnya mengejang. Ia menarik napas panjang dan rakus, seolah-olah baru muncul dari dasar laut. Rahmat. Halimah. Jantungnya berdegup kencang seperti drum perang. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. "Tolong, anakku tenggelam. Tolong," teriaknya parau. Namun, tidak ada suara ombak. Tidak ada suara angin ribut. Tidak ada air asin yang memerihkan mata. Hening, sangat hening. Hanya terdengar suara detak jam dinding kuno. Tik-tok, tik-tok, perlahan. Pandangan Arman yang kabur mulai fokus. Cahaya lampu kristal yang hangat menyinari matanya. Aroma minyak wangi gaharu yang lembut menggantikan bau amis laut dan lumpur. Arman melihat ke bawah. Ia tidak sedang mengapung di laut, ia sedang duduk bersila di atas karpet merah tebal. Tangannya tidak sedang memegang kayu apung. Tangan kanannya sedang memegang sebuah gelas kaca berisi air putih. Dan yang paling membuat otaknya meledak, ia melihat tetesan air yang jatuh dari gelas itu. Tetesan air yang tumpah karena ia kaget saat hendak minum tadi. Tetesan itu jatuh mengenai celana bahannya. Arman menatap celananya. Celana kain yang rapi, kemeja batik yang bersih dan kering. Ia meraba wajahnya. Halus, kencang, tidak ada keriput. Tidak ada jambang putih. Ia melihat tangannya. Putih, bersih, tidak ada kapalan, tidak ada bekas luka goresan karang. Innalillahi, bisik Arman. Suaranya bergetar hebat. Ia mendongak pelan, takut-takut. Di hadapannya hanya berjarak 1 meter.
Duduklah sosok itu. Abah guru sekumpul. Posisinya tidak berubah 1 milimeter pun. Senyumnya masih sama. Tangan beliau masih menunjuk ke arah gelas. Isyarat mempersilakan minum. "Kenapa, Nak Arman?" tanya Abah guru lembut. "Kok kaget begitu? Airnya terlalu panas." Arman membeku. Mulutnya menganga, tapi tidak ada kata yang bisa keluar. Otaknya berusaha memproses dua realitas yang bertabrakan dahsyat. 20 tahun kehidupan, istri, anak-anak, badai, kematian. Semuanya terjadi dalam jeda waktu, antara bibir gelas menyentuh mulut dan air tumpah ke celana. 1 detik, hanya 1 detik, gelas di tangan Arman terlepas. Preng, pecah berkeping-keping di lantai. Sama seperti hancurnya logika kesombongan Dr. Arman saat itu juga. Pecahan gelas kaca berserakan di lantai karpet merah. Air membasahi celana Dr. Arman. Namun, bagi Arman, yang hancur, berkeping-keping saat itu, bukan hanya sebuah gelas, melainkan seluruh bangunan logika dan kesombongan yang ia susun seumur hidupnya. Ruangan itu hening, mencekam. Arman masih membeku dalam posisi setengah menunduk. Napasnya memburu, matanya merah dan basah. Di dalam dadanya, ada rasa sakit yang nyata, rasa kehilangan yang teramat sangat. Ia baru saja melihat istri dan anak kenania tenggelam di telan badai. Ia baru saja mati, tapi di sini, ia hidup. Di sini, badai itu tidak ada. Di sini, Halimah dan anak-anaknya. Tidak pernah ada Halimah. Bisik Arman lirih, suaranya pecah. Air mata menganak sungai di pipinya yang mulus tanpa kerutan. Para santri yang duduk di sudut ruangan saling pandang dengan cemas. Mereka melihat tamu dari Jakarta ini tiba-tiba menjatuhkan gelas, lalu menangis histeris seperti orang yang baru kehilangan separuh nyawanya, padahal baru duduk 1 menit. "Kenapa menangis, Nak Arman?" Suara itu, suara Abah guru sekumpul, lembut, tenang, dan penuh wibawa. Tidak ada nada terkejut dalam suara beliau, seolah beliau sudah tahu persis apa yang baru saja terjadi. Arman mendongak perlahan. Ia menatap wajah Abah guru. Kali ini, tidak ada lagi tatapan menantang. Tidak ada lagi sorot mata dosen yang angkuh. Yang ada hanyalah tatapan seorang hamba yang kerdil, yang baru saja diperlihatkan setitik debu dari kemahakuasaan Tuhan. Arman tidak menjawab. Ia justru turun dari kursinya, merosot ke lantai. Ia merangkak mendekati kaki Abah guru. "Ampun, Kiai, ampun." Isak Arman. Bahu Arman berguncang hebat. Ia menangis sejadi-jadinya. Tangisan seorang lelaki dewasa yang jiwanya terguncang. "Saya sombong, saya bodoh, saya tidak tahu apa-apa," racau Arman di sela tangisnya. Abah guru tersenyum tipis. Beliau memberi isyarat kepada santrinya untuk tidak mengganggu. Beliau membiarkan Arman menumpahkan segala guncangan jiwanya. Setelah beberapa saat, ketika tangisan Arman mulai mereda menjadi sedu-sedan, Abah guru bertanya pelan, "Berapa lama rasanya tadi, Nak?" Arman mengangkat wajahnya, matanya sembab. 20 tahun, Kiai. 20 tahun, suaranya bergetar ngeri. "Saya menikah. Saya punya anak 3. Saya jadi nelayan tua. Kulit saya hitam. Tangan saya kasar." Arman menatap tangannya sendiri yang putih bersih. Ia membolak-balik telapak tangannya dengan tatapan tidak percaya. "Tapi ini tangan saya masih muda. Bagaimana mungkin? Padahal rasa sakitnya nyata, Kiai. Rasa lelahnya nyata. Rasa cintanya nyata." Abah guru mengangguk-angguk. "Nah Arman," kata Abah guru, "tadi engkau bertanya, bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Miraj hanya dalam sepertiga malam, bukan?" Arman mengangguk lemah. "Sekarang Abah tanya," lanjut Abah guru, "jika Allah mampu memasukkan waktu 20 tahun ke dalam 1 detik hidupmu, hanya lewat perantara segelas air, apakah sulit bagi Allah untuk membawa kekasihnya menembus 7 lapis langit dalam 1 malam?" Pertanyaan itu menghunjam dada Arman, lebih tajam dari pedang manapun. Logika fisikanya buntu. Rumus relativitas Einstein yang ia banggakan, teori kecepatan cahaya yang ia agungkan, semuanya tidak berdaya menjelaskan fenomena ini
Ia baru saja mengalami relativitas waktu yang sesungguhnya, bukan di atas kertas, tapi di dalam jiwa. Waktu itu makhluk, Nak. Jelas Abah Guru. Nadanya seperti seorang kakek menasihati cucunya. Waktu, ruang, jarak, cahaya, semuanya ciptaan Allah. Allah itu Al-Khaliq, Sang Pencipta. Apakah pencipta tunduk pada hukum yang ia ciptakan sendiri? Tentu tidak. Allah bebas melipat waktu, memanjangkan waktu, atau menghentikan waktu simonia. Abah Guru menatap mata Arman dalam-dalam. Otakmu itu kecil, Nak. Seperti cangkir teh. Jangan paksa cangkir teh menampung air samudra. Pecah nanti. Arman kembali bersujud. Kali ini sujud tobat yang sesungguhnya. Keningnya menyentuh lantai karpet, sejajar dengan pecahan gelas kaca. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat syahadat itu meluncur dari bibir Arman, memperbaharui imannya. Dulu ia Islam KTP, Islam logika. Sekarang ia Islam rasa. Ia telah merasakan hakul yakin. Maafkan kelancangan saya, Kiai. Maafkan kesombongan saya, meragukan Isra Miraj. Ucap Arman tanpa mengangkat kepalanya. Sudah, bangunlah, kata Abah Guru. Allah Maha Pengampun. Ambil hikmahnya. Jangan lagi menuhankan akal. Akal itu penunjuk jalan. Tapi hati adalah rajanya. Abah Guru kemudian memanggil seorang santri. Ambilkan baju ganti buat Na Arman. Celananya basah. Malam itu, Arman tidak jadi berdebat. Ia tidak mengeluarkan satu pun teori fisika yang sudah ia siapkan dari Jakarta. Buku-buku tebal di tasnya tidak pernah dibuka. Arman pulang dari Martapura bukan sebagai pemenang debat, tapi sebagai manusia baru. Di sebuah ruang kuliah di Jakarta, Profesor Arman, rambutnya kini mulai memutih yang asli karena usia. Bukan karena dimensi lain, sedang berdiri di depan ratusan mahasiswa. Ia bukan lagi dosen muda yang meledak-ledak, ia kini dosen senior yang sangat dihormati. Karena kerendahan hatinya, di papan tulis, tidak ada rumus rumit, hanya ada satu tulisan besar. Hakikat waktu dan kebesaran Tuhan, adik-adik mahasiswa. Ucap Profesor Arman lembut. Fisika mengajarkan kita bagaimana alam semesta bekerja, tapi iman mengajarkan kita siapa yang membuat alam semesta bekerja. Ia menatap para mahasiswa itu. Dulu, saya pernah berpikir, sains bisa menjawab segalanya. Sampai suatu hari, saya diajari oleh seorang guru mulia di Kalimantan, bahwa di atas hukum fisika, ada kun fayakun. Jika Tuhan berkata jadi, maka jadilah. Termasuk melipat waktu ribuan tahun menjadi sedetik. Arman tersenyum, senyum yang damai. Sesekali, tatapannya menerawang jauh, seolah melihat pantai pasir putih dan wajah seorang wanita bernama Halimah yang samar-samar. Kenangan 20 tahun di dimensi lain itu tidak pernah hilang. Rasa cinta pada keluarga gaibnya itu tetap tersimpan rapi di sudut hati terdalam Arman. Ia menjadikannya pengingat abadi. Setiap kali rindu itu datang, atau setiap kali kesombongan intelektualnya mulai muncul, Arman akan mengambil wudhu, lalu sholat sunnah 2 rakaat dan mengirim Al-Fatihah untuk gurunya. Khususan ila ruhi Abah Guru sekumpul. Al-Fatihah. Di Martapura, jasad sang wali mungkin sudah berkalang tanah, namun karomahnya hidup abadi. Mengalir di dalam darah seorang mantan dosen sombong yang kini setiap sujudnya diwarnai tetesan air mata kerinduan pada Sang Pencipta waktu. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah DR Arman dan segelas air ini, kita belajar bahwa akal manusia hanyalah setitik debu di hadapan samudra ilmu Allah. Seringkali kita terlalu sombong, menolak kebenaran agama hanya karena tidak masuk akal. Padahal, bagi Allah Sang Pemilik Waktu, mengubah 20 tahun menjadi 1 detik, semudah membalikkan telapak tangan. Jika karomah seorang wali saja mampu melipat waktu, maka peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran mutlak yang tak perlu diragukan lagi. Mari kita tundukkan hati, hilangkan kesombongan, dan kirimkan doa terbaik untuk guru kita tercinta. Al-Fatihah untuk Abah Guru sekumpul. Apakah Anda percaya bahwa doa para wali bisa mengubah takdir? Atau
Anda punya pengalaman spiritual yang sulit dinalar logika? Tulis kisah Anda di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, tekan tombol like dan share ke teman-teman Anda, agar lebih banyak orang yang mengambil hikmahnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah karomah menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.